jagung. Kata yang sederhana, tetapi membangkitkan gambar ladang keemasan yang membentang hingga cakrawala. Selama ribuan tahun, biji-bijian yang sederhana ini telah memberi makan peradaban, memicu ekonomi, dan membentuk lanskap. Perjalanannya dari rumput liar di Mesoamerika kuno menjadi pusat pertanian global adalah bukti kecerdikan manusia dan kekuatan abadi dari tanaman yang luar biasa ini. Nenek moyang kita, melalui pengamatan dan seleksi yang cermat, mengubah teosinte, rumput liar dengan tongkol kecil, menjadi tanaman yang melimpah yang kita kenal sekarang. Proses ini, yang berlangsung selama ribuan tahun, menunjukkan hubungan yang erat antara manusia dan makanan yang kita tanam. Dari tortilla di Amerika, hingga polenta di Eropa dan fufu di Afrika, jagung telah menemukan jalannya ke meja di seluruh dunia, beradaptasi dengan beragam tradisi kuliner. Saat ini, jagung berdiri sebagai landasan pertanian modern, sebuah bukti warisan abadi dari domestikasi kunonya. Kisahnya adalah tentang ketahanan, adaptasi, dan tarian yang rumit antara alam dan campur tangan manusia. Saat kita melihat ke masa depan makanan, memahami masa lalu jagung dan potensinya menjadi semakin penting. Untuk benar-benar memahami pentingnya jagung, kita harus melakukan perjalanan kembali ke asal-usulnya yang sederhana. Bayangkan masa sebelum ladang jagung yang luas, ke masa ketika teosinte, rumput liar, yang sedikit mirip dengan keturunannya yang dijinakkan, tumbuh subur di tanah subur Mesoamerika. Tanaman sederhana ini, dengan biji kecil dan keras yang terbungkus dalam kulit yang keras, menyimpan cetak biru genetik untuk jagung yang kita kenal sekarang. Melalui proses pemuliaan selektif, nenek moyang kita mulai menyukai tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan. Tongkol yang lebih besar, biji yang lebih banyak, dan pengupasan yang lebih mudah. Selama beberapa generasi, perubahan kecil ini, yang dipandu oleh tangan dan selera manusia, menyebabkan transformasi bertahap teosinte menjadi bentuk jagung yang dapat dikenali. Prestasi luar biasa dari pertanian awal ini menyoroti kekuatan pengamatan dan kemitraan jangka panjang antara manusia dan dunia alam. Adaptabilitas jagung telah memungkinkannya untuk tumbuh subur di berbagai iklim dan kondisi tanah. Dari dataran kering di Midwest Amerika hingga lembah subur di Himalaya, jagung telah membuktikan dirinya sebagai tanaman yang tangguh dan serbaguna. Evolusinya yang berkelanjutan, didorong oleh seleksi alam dan kecerdikan manusia, memastikan perannya yang abadi dalam memberi makan dunia. Tanaman jagung, keajaiban rekayasa biologis, berdiri tegak dengan satu tangkai, bukti efisiensi strukturnya. Sistem akarnya yang berserat, menjangkarkannya dengan kuat di tanah, menarik nutrisi dan air, memicu pertumbuhannya yang cepat. Daunnya yang lebar, menjangkau matahari, bertindak sebagai panel surya, menangkap energi untuk menggerakkan proses fotosintesis. Dari tangkainya muncul tongkol, terbungkus dalam kulit pelindung. Setiap tongkol, bukti kehebatan reproduksi tanaman, menampung ratusan biji yang tersusun rapi dalam barisan. Biji-bijian ini, buah dari tanaman jagung, mewakili puncak dari siklus hidupnya. Masing-masing merupakan benih potensial untuk generasi baru. Siklus hidup jagung, tarian yang lembut dengan unsur-unsurnya, dimulai dengan perkecambahan satu benih. Dari awal yang sederhana ini, ia tumbuh, mengambil makanan dari bumi dan energi dari matahari. Rambutnya, mahkota bunga, melepaskan serbuk sari, terbawa angin untuk membuahi sutra tongkol. Proses ini, sebuah simfoni alam, berujung pada pembentukan biji yang montok dan keemasan, siap untuk dipanen. Setiap butir jagung, paket kecil nutrisi, mengandung beragam vitamin, mineral, dan karbohidrat pemberi energi yang mengejutkan. Serat, penting untuk kesehatan pencernaan, berlimpah di jagung, meningkatkan keteraturan dan rasa kenyang. Vitamin B dan C, penting untuk metabolisme energi dan fungsi kekebalan tubuh, juga ditemukan dalam jumlah yang signifikan. Jagung juga merupakan sumber antioksidan yang baik, senyawa kuat yang melindungi sel-sel kita dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Antioksidan ini, yang ditemukan dalam pigmen warna-warni jagung, dapat berperan dalam mengurangi risiko penyakit kronis. Namun, profil nutrisi jagung bukannya tanpa kompleksitas. Meskipun merupakan sumber karbohidrat yang baik, sebagian besar karbohidrat ini berbentuk pati, yang dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah. Oleh karena itu, konsumsi sedang dan memasangkannya dengan makanan kaya nutrisi lainnya adalah kunci untuk memasukkan jagung ke dalam makanan seimbang. Bagian kelima, melampaui tongkol.
aplikasi jagung yang beragam dalam industri. Sementara jagung rebus membangkitkan gambaran barbeque musim panas, penggunaan biji-bijian serbaguna ini melampaui piring makan. Tepung maizena, bahan yang ada di mana-mana di dapur di seluruh dunia, berfungsi sebagai pengental dalam saus, sup, dan makanan penutup. Sirup jagung fruktosa tinggi, pemanis yang berasal dari jagung, menemukan jalannya ke dalam makanan dan minuman olahan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi, tahukah Anda, aplikasi industri jagung jauh melampaui makanan. Etanol jagung, biofuel yang diproduksi dari pati jagung, dicampur dengan bensin, mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Plastik berbasis jagung, alternatif yang lebih berkelanjutan untuk produk berbasis minyak bumi, mendapatkan daya tarik dalam pengemasan dan manufaktur. Dari pakaian yang kita kenakan, hingga bahan bakar yang menggerakkan kendaraan kita, pengaruh jagung dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan modern. Fleksibilitas dan kemampuan adaptasinya menjadikannya sumber daya yang berharga di berbagai industri, menyoroti signifikansi ekonominya, dan pentingnya praktik budidaya yang bertanggung jawab. Bagian ke-6, harga kelimpahan, tantangan dalam budidaya jagung. Sementara kelimpahan jagung tidak dapat disangkal, penanamannya harus dibayar mahal. Praktik pertanian intensif, didorong oleh permintaan hasil panen yang tinggi, dapat menghabiskan nutrisi tanah, yang menyebabkan erosi dan degradasi. Pestisida dan herbisida, yang digunakan untuk melindungi tanaman dari hama dan gulma, dapat mencemari sumber air dan merugikan serangga yang bermanfaat. Ketergantungan pada monokultur, praktik menanam satu tanaman dalam skala besar, semakin memperburuk masalah lingkungan ini. Kurangnya keanekaragaman hayati ini mengurangi kesehatan tanah, membuatnya lebih rentan terhadap hama dan penyakit, yang mengarah pada lingkaran setan ketergantungan kimia. Selain itu, tingginya kebutuhan air jagung, terutama di daerah kering, dapat membebani sumber daya air, yang menyebabkan konflik penggunaan air. Perubahan iklim, dengan pola cuaca yang tidak dapat diprediksi, semakin memperumit budidaya jagung, mengancam hasil panen, dan membahayakan mata pencaharian petani yang bergantung pada tanaman ini. Bagian ke-7, menabur untuk masa depan, praktik berkelanjutan dalam pertanian jagung. Mengatasi tantangan budidaya jagung membutuhkan pergeseran menuju praktik berkelanjutan yang memprioritaskan kesehatan ekosistem kita dalam jangka panjang. Rotasi tanaman, metode pergantian jagung dengan tanaman lain, dapat membantu memutus siklus hama, meningkatkan kesuburan tanah, dan mengurangi ketergantungan pada input sintetis. Tanaman penutup tanah, praktik menanam tanaman non-tunai seperti kacang-kacangan dan rerumputan, selanjutnya dapat meningkatkan kesehatan tanah dengan mencegah erosi dan mengikat nitrogen dari udara. Pengelolaan hama terpadu, pendekatan ekologis untuk pengendalian hama, meminimalkan penggunaan pestisida kimia dengan menggunakan kombinasi strategi seperti predator alami, varietas tanaman tahan, dan diversifikasi habitat. Teknik konservasi air, seperti irigasi tetes-tes dan panen air hujan, dapat mengurangi penggunaan air dan meminimalkan tekanan pada sumber daya air yang berharga. Dengan menerapkan praktik berkelanjutan ini, petani dapat memastikan kelangsungan produksi jagung dalam jangka panjang, sambil meminimalkan jejak lingkungannya. Pergeseran menuju pertanian ekologis ini membutuhkan upaya kolektif dari petani, konsumen, dan pembuat kebijakan untuk menciptakan sistem pangan yang memelihara manusia dan planet ini. Bagian ke-8, peluang emas, dampak ekonomi jagung di dunia. Dampak jagung melampaui ladang membentuk ekonomi dan memengaruhi perdagangan global. Sebagai salah satu komoditas pertanian yang paling banyak diperdagangkan di dunia, jagung menyediakan mata pencaharian bagi jutaan petani, dari petani kecil di negara berkembang hingga produsen skala besar di negara maju. Pengolahannya menjadi berbagai produk makanan dan industri, menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan di seluruh rantai pasokan. Industri biofuel, yang dipicu oleh etanol jagung, telah menciptakan pasar baru untuk jagung, meningkatkan permintaan dan memengaruhi kebijakan pertanian. Sementara industri ini telah dipuji karena potensinya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, ia juga dikritik karena dampaknya terhadap harga pangan dan penggunaan lahan. Pengaruh ekonomi jagung tidak dapat disangkal, tetapi penting untuk memastikan bahwa manfaatnya dibagikan secara adil dan berkelanjutan. Praktik perdagangan yang adil, diversifikasi pasar,
dan investasi dalam penelitian dan pengembangan dapat membantu menciptakan pasar jagung yang lebih tangguh dan adil, yang menguntungkan semua pemangku kepentingan. Bagian ke-9, mengamankan masa depan bahan pokok, menyeimbangkan permintaan dan keberlanjutan. Seiring pertumbuhan populasi global, begitu pula permintaan akan jagung. Memenuhi permintaan ini sambil memastikan kesehatan jangka panjang planet kita, membutuhkan tindakan penyeimbangan yang rumit. Intensifikasi berkelanjutan, strategi yang bertujuan untuk meningkatkan hasil panen, sambil meminimalkan dampak lingkungan, akan memainkan peran penting dalam upaya ini. Pendekatan ini membutuhkan investasi berkelanjutan dalam penelitian dan pengembangan pertanian, dengan fokus pada pengembangan varietas jagung yang tahan kekeringan dan hama, mengoptimalkan efisiensi penggunaan nutrisi dan air, dan meningkatkan kesehatan tanah. Di luar kemajuan teknologi, menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang keterkaitan sistem pangan kita adalah hal yang terpenting. Konsumen, melalui pilihan mereka, dapat mendukung praktik pertanian berkelanjutan, mengurangi pemborosan makanan, dan mengadvokasi kebijakan yang mempromosikan pertanian ekologis. Mengamankan masa depan jagung, bahan pokok emas yang telah menopang peradaban selama ribuan tahun, membutuhkan upaya kolektif untuk memastikan kelimpahannya yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.